Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, sahabat Primayan. Saya dengan Dokter Vina. Pada hari ini saya akan membawakan bincang-bincang medis ya dok ya, tentang solusi mengatasi nyeri tulang belakang dengan operasi terkini dan canggih bersama Dokter Andino, spesialis ortopedi kami di Primaya Bekasi Barat. Karena memang mungkin pasien-pasien sekarang itu banyak di usia muda ya udah mulai pada suka sakit punggung, ada keluhan-keluhan bilangin sih encok ya kalau karena zaman sekarang ya dok ya. Iya, Gitu. betul. Mungkin kita Iya. akan membahas itu sampai nanti ke terapinya yang terkini itu apa sih? Karena banyak banget eh apa ya terapi-terapi di luar sana yang kayaknya kalau tingkat keamanannya masih belum jelas apa keamanannya baik atau enggaknya gitu. Kemudian kita mulai aja. Saya Dokter Vina sebagai pembawa acaranya hari ini. Kita mulai dengan Dokter Andino ya dok. Iya, boleh. Gimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah baik. Ya, sehat. Terima kasih. Iya, ini kan kita lagi hits banget nih dok bahas apa ya penyakit-penyakit sakit punggung, apalagi dengan kita kebiasaannya juga kan udah mulai jarang gerak ya dok ya kalau orang Ya, betul, muda betul. karena kesibukan kerjanya. Sebenarnya kalau nyari punggung itu sama nggak sih dok dengan syaraf kejepit pada orang-orang muda dan tua ini dok? Oke, jadi secara garis besar itu boleh dibilang beda ya. Jadi nyeri punggung dengan saraf kejepit. Jadi saraf kejepit itu adalah suatu kondisi di mana akar saraf itu terjepit biasanya di antara dua struktur, yaitu struktur dari bagian depan adalah bantalan, kemudian dari bagian belakang itu adalah bisa kita bilang pengapuran atau tulang yang dihasilkan dari proses degeneratif atau pengapuran lah ya bisa dibilang ya. Jadi di antara dua struktur itulah si saraf terjepit. Nah biasanya terjepitnya itu bisa di bagian akar, bisa di bagian badannya. Ya kalau di bagian akar itu yang paling kita sering dengar adalah pasien datang itu dengan keluhan nyeri dari pinggang atau bokong menjalar ya sampai paha, betis, kemudian bisa bokong belakang sampai juga dengan kaki dan ujung-ujung jari kaki. Itu namanya saraf terjepit. Jadi kejepit itu ketarik lah istilahnya di sarafnya itu sehingga anatomi akar saraf itu yang berawal dari pinggang dan berakhir sampai ujung kaki itu dia berefeknya di situ. Ya, jadi saraf kejepit adalah suatu kondisi saraf yang terjepit dengan keluhan nyeri pinggang sampai dengan kaki. Nah, itu yang baru awal-awal. Nah, kemudian kalau nyeri punggung, nah biasanya gampang, bisa dari per organnya, bisa dari otot yang paling gampang. Kemudian bisa juga dari tulang dan dari sendi tulang belakang. Dan juga bisa diakibatkan dari bantalan yang pecah itu sendiri. Gitu. Jadi sakitnya hanya berpusat di punggung. Nah, beda lagi dengan saraf kejepit yang sudah tingkat lanjut. Ya, biasanya tidak hanya kena di akarnya, namun sudah kena di bagian badannya. Kalau di bagian leher, punggung, dan pinggang itu gejalanya bisa nyeri menjalar ya. Kalau dari leher itu menjalarnya itu ke tangan dan ke jari tangan biasanya. Kalau dari punggung biasanya dia menjalar mengikat ke depan. Nah, tadi yang saya sebutkan itu dari pinggang bawah. Nah, kalau misalnya sudah terjepit tidak hanya akarnya, di bagian badannya biasanya sudah ada yang ditakutkan kelemahan otot. Nah, itu saraf terjepit yang tidak klasik ya, yang sudah lanjut lah istilahnya. Gitu. Tapi nyeri pinggangnya biasanya dan gejala saraf kejepit itu biasanya berbarengan pada pasien yang sudah kompleks gitu atau sudah sudah penyakitnya sudah tidak yang awal-awal lagi gitu. Jadi sebenarnya sakit pinggang tuh nggak selalu saraf kejepit ya dok? Tidak selalu, tapi bisa merupakan bagian dari saraf terjepit atau merupakan suatu spektrum ya, istilahnya suatu rangka kejadian lah gitu.
Jadi ingat ya sahabat Primayan, kalau misalnya sakit pinggang nggak selalu yang namanya Belum sakit tentu, pinggang itu oh nih kejepit sarafnya, belum tentu. saraf kejepit ya dok ya. Bisa aja hanya otot. Mm-mm. Kalau kita sering dengar istilah encok ya, otot, bisa juga sendi yang radang atau artritis sendi, namanya sendi faset kalau di pinggang. Ya bisa juga dari bantalan yang sobek atau pecah, namanya nyeri diskogenik. Jadi nyerinya dari bantalannya itu sendiri, setelah pecah barulah dia sakit gitu. Terus mungkin ini buat sahabat-sahabat Primayan nih dok. Ya, Sebelum kita masuk ke terapi ya dok, apa aja sih yang sebenarnya yang bisa bikin sakit pinggang ini dok, atau kayak saraf oke. kejepit ini? Paling umum tuh kan kita ini ya, kita membaginya selalu dari etiologi ya. Etiologi itu yang pertama degeneratif, paling sering degeneratif. Degeneratif tuh wear and tear atau alias habis pakai. Jadi karena kita aktivitasnya angkat berat, duduk terlalu lama, ada pernah jatuh, sehingga mengakibatkan kerusakan struktur. Nah itu menyebabkan bisa saraf kejepit, HNP, sakit pinggang, semuanya itu bisa. Yang kedua, yang paling sering ditemukan juga adalah trauma, jatuh. Tapi jatuhnya bukan jatuh kepleset ya, jatuh yang signifikan. Bisa dari ketinggian, ya itu biasanya saraf kejepit. Bisa fatal, bisa enggak kalau jatuh dari ketinggian. Tapi banyakan fatal langsung mempengaruhi kekuatan otot. Nah, terjepitnya saraf juga disebabkan selain itu dua, juga bisa karena infeksi. Infeksi biasanya paling banyak TBC. Kedua terbanyak adalah infeksi namanya Pyogenic Staphylococcus aureus atau kuman-kuman anaerob dan aerob. Nah, itu kalau infeksi gejalanya itu nyerinya itu tidak dipengaruhi oleh gerak biasanya. Dia tidur malam nyeri, pagi lagi diem nyeri, nyut nyut gitu. Dan yang tidak lain juga adalah jangan lupa ada tumor. Nah kalau tumor biasanya tidak terdeteksi dari awal, tiba-tiba terdeteksinya nyeri pinggang, mirip dengan infeksi, cuman kalau tumor biasanya disertai dengan penurunan berat badan yang sangat drastis. Gitu. TBC juga penurunan berat badan, cuman TBC itu lebih ke arah nafsu makannya hilang. Gitu. Udah jadi infeksi, trauma, tumor, degeneratif, sama penyakit-penyakit seperti autoimun. Ya, apa tuh autoimun? Kayak ankylosing spondylitis kan kita tahu tuh ada seronegatif autoimun ya. Tuh. Tapi kurang lebih dari situ sih, Dok. Ininya apa etiologi yang bisa menyebabkan. Tapi paling sering itu adalah degeneratif. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak duduk lama dok, atau misalnya ngambil barang, kan kalau sekarang mungkin ambil barang posisinya bebas banget ya dok, kayak ya walaupun di perusahaan sudah ada tata caranya, udah ada SOP-nya, tapi kadang kan kita refleks ya, mungkin itu bisa bikin sakit pinggang juga nggak dok? Ya betul. Jadi kalau kita sakit pinggang itu paling sering kita bukan nggak tahu ya, tapi mungkin sering dianggap enteng gitu adalah duduk dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Jadi duduk yang benar itu kan 30-40 menit sekali, harus adalah sedikit berdiri 1-3 menit atau 5 menit, kemudian diselingi aktivitas, barulah duduk lagi. Nah itu di samping kita mungkin belum teredukasi, juga tidak bisa dihindari aktivitas itu seperti sekolah, kerja, itu sulit dihindari, apalagi orang yang kerja membutuhkan duduk lama seperti pengemudi, supir, kemudian tukang jahit gitu ya, atau mungkin guru sekalipun kan mendidik muridnya dengan cara duduk lama gitu. Yang kedua angkat berat yang melebihi porsinya dan terlalu sering, biasanya cedera tulang belakang biasanya gitu. Itu aja. Jadi risikonya tinggi pada orang-orang yang angkat-angkat berat gitu ya dok ya? Ya pokoknya aktivitas yang salah sih, itu aja. Kalau untuk orang-orang yang suka gym dok, gimana dok? Kalau gym itu sebenarnya ada standarnya ya. Jadi kalau memang belum punya masalah tulang belakang, itu
tidak apa-apa. Jadi mau gerakan apa, berapa kali repetisi, apa namanya jenis alat apa aja dimainkan bisa. Cuman kalau ada masalah, sebaiknya satu berkonsultasi dulu dengan dokter subspesialis tulang belakang ortopedi. Ya, yang kedua ya harus dibimbing oleh personal trainer yang bersertifikat karena biasanya mereka ada apa namanya ada ilmunya juga untuk gimana cara apa namanya gym yang aman pada kondisi tulang belakang tertentu gitu. Jadi nggak perlu takut ya dok ya buat Nggak apa-apa, bisa latihan-latihan ke sih. gym karena Iya. kan takutnya karena angkat-angkat berat ini nanti bikinnya sakit Nah, tapi pinggang. nanti sebelum walaupun nggak punya penyakit tulang belakang juga harus memang minimal tahu ilmunya, cara ngangkatnya, cara jongkoknya. Itu ada yang benernya sebenarnya itu. Nah, boleh dari personal trainer, bisa juga dari research gitu. Yang penting tahu ininya salahnya dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika bermanuver atau melakukan suatu gerakan tertentu gitu. Oke dok, terus kita mulai masuk ke ininya ya dok. Mungkin kalau udah mulai sakit-sakit kita tuh harus ngapain sih dok sebenarnya? Oke, kalau Terus oke. apakah kan kalau kita yang awam ya dok ya yang kita nggak tahu juga bahkan kami yang sama-sama nakes juga suka Iya, iya, pegang iya, iya, iya. pinggangnya sakit pegel-pegel mending kita pijit aja deh gitu atau Oke. coba-coba yang masa kayak yang lagi hits dok chiropractic itu tuh Oke. gimana dok? Jadi first step-nya atau first line of treatment-nya itu kan konservatif ya. Konservatif itu bisa sendiri, bisa juga dibantu oleh tenaga kesehatan. Ya kalau sendiri otomatis coba aja istirahat dulu, kurangin angkat berat, kurangin banyak merunduk, membungkuk, kurangin duduk lama. Ya boleh minum analgetik ringan seperti paracetamol atau panadol atau neuralgin atau asam mefenamat. Coba dulu. Biasanya kalau memang itu harapannya adalah suatu otot yang apa tergores atau terinflamasi atau iritasi ataupun radang sendi yang ringan biasanya akan hilang dalam 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu. Ya kalau misalnya lebih dari itu, oh belum hilang ya, padahal udah istirahat, udah minum obat, udah coba untuk tidak melakukan aktivitas itu, ya konservatif. Yang kedua, cobalah konsultasi. Nah pertama, biasanya saya kalau orang awam kan dia nggak bisa bedain sakit pinggang berasal dari mana itu kan banyak di medis ya. Mungkin boleh ke dokter awal dulu, ada dokter umum, boleh ke penyakit dalam atau dokter spesialis saraf. Biasanya nanti dipilah-pilah dulu tuh, karena sakit pinggang itu bisa dari tulang belakang, bisa dari saluran kemih, ya bisa dari organ dalam, ya. Nah, itu semua nanti akan di apa ya istilahnya ya diinvestigasi dulu sama first liner atau kita biasanya bilang triase. Nah setelah dibagi-bagi, dipilah-pilah penyakit mana baru deh nanti adalah first line of treatmentnya ya pasti fisioterapi, ya istirahat, nah kemudian minum obat. Nah kalau memang dia dari permasalahannya tulang belakang biasanya akan dua nih EMG atau MRI. Jadi yang penting diagnosis dulu, tegak dulu. Nah, misalnya setelah dilakukan MRI atau apa namanya diberikan apa namanya rujukan untuk pemeriksaan EMG, elektromiografi, barulah ketahuan oh ini bener nggak sih dari bidang tulang belakang. Nah, kalau bener maka biasanya itu tadi first line of treatment dulu. Bila gagal dalam apa namanya dalam waktu kurang lebih ya sebenarnya sih 3 bulan ya, cuman kita ambil 1 bulan aja ya, 1 bulan bila gagal atau tidak hilang kunjung hilang nyerinya ya pasti dokter saraf atau dokter yang ke dalam akan merujuk ke subspesialis tulang belakang atau spine gitu. Barulah nanti kita investigasi lebih lanjut MRI-nya, kemudian baru ada komunikasi di situ apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, gitu aja. Iya dok. Misalnya dia nyeri punggungnya nih dok, dia memang sudah tegak diagnosisnya saraf kejepit nih dok atau hernia nukleus pulposus ya dok ya atau HNP.
apakah nih harus langsung dioperasi, Dok? Dan kalau Oke. dioperasi kan kadang suka mengerikan ya, Dok ya, karena Iya, iya. lukanya pasti akan panjang banget gitu, Dok. Apakah Oke. ada treatment-treatment yang kayaknya minim untuk rasa nyerinya Iya. saat tindakan gitu, Dok? Jadi kita persempit aja ininya apa namanya ruang lingkup pembicaraannya kan tentang judulnya memang tentang HNP Mm-mm. Dan dan nyeri punggung. bisa dibilang stenosis lah ya, Ya. atau spektrum dari degenerative disc disease tuh ya. Jadi Mm-mm. apa namanya suatu penyakit tulang belakang yang disebabkan oleh proses degeneratif lah gitu. Jadi kita persempit dulu di situ. Apabila memang ada di situ, nah tadi saya bilang first line of treatmentnya pastilah diberikan NSAID atau non steroid antiinflamasi biasanya obat. Nah untuk saraf biasanya kita dibantu juga dengan vitamin B kompleks, ya metocobalamin gitu. Kalau untuk nyerinya NSAID, ya bisa COX inhibitor, bisa meloxicam gitu. Kemudian untuk apa namanya untuk tulangnya, nah bila ada kropos mungkin dikasih kalsium, kasih vitamin D aktif gitu. Bisa juga pada kondisi tertentu membutuhkan namanya bifosfonat. Jadi obat-obatan ya, obat-obatan medikasi lah untuk anti nyeri dan kemudian untuk pelemas otot atau buat apa namanya penyakit di otot biasanya diberikan salah satunya golongan eperison bisa dan juga relaksan-relaksan lainnya ditambah dengan fisioterapi. Tapi memang yang namanya obat dan fisioterapi itu tidak menghilangkan kejepitnya, tapi mengharapkan bahwa kejepitnya itu sebenarnya tidak parah dan bisa mengatasi nyerinya gitu tanpa harus berkelanjutan terus minum obat atau konsumsi obat sehingga ditakutkan adalah efek samping dari obat itu. Oleh karena itu dilakukan ada batas waktunya gitu. Jadi ya sebenarnya semuanya sih dalam 80% ya orang pertama kali, makanya jangan telat tuh tujuannya ini, jadi supaya nggak dioperasi gitu. Jadi kalau nggak telat, itu biasanya 80%, 90% itu bisa hilang sakitnya dan tidak kembali lagi dengan edukasi yang benar gitu. Kadang-kadang orang hilang sakitnya, kemudian edukasinya nggak dapat, penyebabnya itu dilakukan lagi. Nah, jadi dengan tujuan supaya nggak terlambat, supaya nggak harus tindakan operasi, segera ke apa tenaga medis untuk diinvestigasi aja gitu ya. Nah, setelah harapannya sih hilang dalam 90 sampai 80 sampai 90% pasien gitu. Jadi nggak harus langsung operasi, nggak harus. Jadi memang kalau tidak operasi itu tidak hilang kejepitnya. Cuman apakah kejepitnya perlu dihilangkan? Itu pertanyaannya. Ya pertanyaannya kalau misalnya memang nyerinya tidak kembali dalam jangka waktu yang terus-menerus, ya berarti masih aman. Nah pertanyaannya adalah kapan sih harus operasi gitu kan? Iya. Ya, jadi indikasi operasi itu biasanya yang paling jelas tuh dua. Yang pertama nyeri tidak hilang 3 bulan. Jadi nyeri terus. Udah minum obat hilang, nyeri lagi minimal seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, yang kedua adalah apabila sudah ada efek samping lainnya seperti kelemahan otot, kemudian buang air besar, buang air kecil terganggu di saraf otonomnya sudah terganggu. Nah, itulah ada indikasi untuk operasi. Pada degeneratif ya. Nah, kalau pada infeksi dan tumor biasanya ada yang ketiga adalah terdapatnya suatu kelainan di MRI yang harus dievakuasi. Misalnya kalau infeksi abses, kalau tumor ada tumor harus kalau bisa ya namanya tumor kan walaupun jinak harus diperlakukan sebagai tumor ganas sampai terbukti tidak. Nah, jadi lebih apa namanya tujuannya untuk preventif juga gitu. Tapi kalau degeneratif sih dua itu. Jadi ada nyeri yang tidak hilang udah lama, kemudian ada gangguan dari motorik maupun otonom gitu. Jadi itu kapan harus dilakukan tindakan segera. Segera atau at least kalau misalnya masih ringan tidak kalau bisa tidak ditunda lah gitu.
Terus untuk tindakan tadi adalah kita masuk ke tindakan operasi ya dok. Tindakan Hmm. operasi sebenarnya ada banyak pilihan nggak sih dok? Nah, Atau oke. cuma satu aja? Oke, kalau kalau intinya dibagi dua golongan besar sih kalau operasi ya. Yang pertama, kalau saraf kan kejepit tuh. Jadi kita tujuannya adalah membuka kejepitnya. Jadi yang pertama adalah membuka kejepitnya dengan cara melubangi aja atau dengan cara membuka kecil. Ya itu namanya dekompresi, operasi dekompresi. Jadi dibuka aja gitu. Nah, karena bukaannya kecil sehingga masih aman untuk konstruksi tulang belakang di bawah maupun di atasnya. Nah, yang kedua adalah kalau orang bilang ini pasang pen atau operasi yang bukan besar ya, tapi yang standar gitu ya, operasi yang klasik adalah apabila kita ada saraf kejepit, dibukanya nggak cukup dengan kecil aja, harus besar, harus luas bukanya karena kejepitnya udah luas. Kalau istilahnya pasien tuh biasanya kalau sakitnya masih sebelah kaki kan awal-awal tuh, nah itu biasanya calon yang baik untuk hanya dilubangi aja karena satu sisi biasanya. Bisa sih dua sisi tapi jarang. Tapi kalau pasien sudah tahap lanjut yang tadi saya bilang udah ada kejepitnya, udah nyari-nyari pinggangnya, biasanya kejepitnya udah luas tuh atas bawah kiri kanan bawah. Nah itu harus benar-benar dibebaskan. Nah, ketika kita membebaskannya, melubanginnya besar, sehingga dia akan mengganggu konstruksi tulang belakang tersebut antara bagian atas dan bawahnya, jadi tidak nempel lagi karena sudah banyak luas yang kita lubangi atau bolonginya. Ya, sehingga membutuhkan bantuan apa itu pen supaya menjaga stabilitas gitu. Itu tujuan yang pertama itu yang jadi dibagi duanya itu antara melubangi kecil atau dekompresi only dengan buka yang besar gitu. Nah kalau udah buka besar karena dia goyang di pen kan kita pingin tulangnya sembuh. Nah biasanya kita melakukan suatu fusi supaya kalau patah tuh tulang nyambung gitu. Biasanya dengan beberapa implan-implan tambahan fusi biasanya. Nah itu baru dari bagian si operasi dekompresi atau operasi open pasang pen. Nah, operasi dekompresi ini dibagi dua lagi. Ya, tiga malah ya. Yang pertama, yang sekarang tuh, yang pertama yang standar buka kita lubangin dengan cara konvensional. Yang kedua buka agar kecil kita lubangi tapi pakai mikroskop. Nah, sekarang yang paling terbaru itu sejak ya kurang lebih dari 2015 ya atau 2014 kalau nggak salah ya sudah ada namanya yang paling kecil lagi ada secara endoskopik. Nah, secara endoskopik itu artinya apa namanya lubang yang dibuat itu dengan cara membuka kulit atau membuka lapangan operasinya itu sangat kecil hanya 8 mm. Nah, itu menggunakan alat khusus, kamera, kemudian layar yang bukan yang high definition sehingga operasi itu lebih aman, kemudian lebih jelas buat operatornya sehingga lebih aman. Kemudian apa namanya pemulihannya sangat sangat jauh lebih cepat untuk short termnya. Kemudian setelah ditindakan langsung mungkin satu hari rawat bisa pulang gitu. Yang paling penting sih minim resikonya atau minim komplikasinya lebih jauh bisa ditekan daripada yang lain gitu. Namanya endoskopi gitu. Kan ini sekarang pasti kan orang-orang pengennya yang lubang yang paling kecil ya dok ya. Yang Ya kalau ada masyarakat lubangnya. ya biasanya Pasti pengennya sih yang endoskopik ya, atau nama lainnya BEST kali ya dok, kayak nama tindakannya. ya Kalau misalnya seberapa parah sih dok, kalau misalnya untuk sampai ke tindakan tadi, apakah ya cukup tadi dengan keluhannya aja yang memperberat? ya ini aja sebenarnya dari yang tadi saya katakan indikasi operasi yang paling mutlak itu. Jadi nyerinya sudah lama nggak hilang-hilang, sudah dicoba obat. Ya, tadi saya bilang teori 3 bulan sih, cuman kalau menurut saya ya 6 minggu udah cukup membuktikan bahwa memang
terapi konservatif tuh kurang berhasil gitu. Yang kedua ada udah mulai gangguan otot, kemudian berkemih dan buang air besar, itu udah kalau bisa secepatnya aja gitu, karena istilahnya kita tidak ingin memelihara penyakit lah ya. Iya. Gitu. Semakin cepat diatasi semakin kita udah tenang lah gitu, lebih tenang dan bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasa. Kan nggak enak juga kalau terbatas terus, kemudian cuman mau aktivitas jadi kurang leluasa, sering izin sakit kan jadi kurang produktif gitu, sayang aja gitu. Tapi ya memang benar tadi bahwa memang semuanya nggak harus langsung enggak gitu, cuman apabila sudah masuk 2 indikasi itu maka sangat disarankan gitu. Terus untuk biar mencegah nih dok, biar nggak gampang nyeri punggung, nggak gampang saraf kejepit, nggak bikin kakinya sakit-sakit, itu Oke. gimana sih dok caranya? Jadi kalau untuk tidak saraf kejepit atau tidak sakit-sakit itu ya tadi memelihara atau melakukan aktivitas yang benar gitu. Yang tadi saya bilang duduk lama itu harus merupakan suatu hal yang pengetahuan. Oh saya jangan lama-lama. Kadang sekarang suka ada di jam yang jam smartwatch itu ya. Itu peringatan kan kalau kita duduk terlalu lama diperingatkan untuk disarankan untuk berdiri. Nah itu benar tuh. Tuh. Yang kedua adalah ya kalau aktivitas angkat berat itu kalau bisa dari jongkok dulu, diri, jangan menunduk gitu. Kemudian kan suka tuh duduk bersila, ada acara tuh ya, kita sambutannya banyak gitu ya, sambutan kepala ini, sekretaris ini lama, terus nunggu lama duduk terus tuh di lantai biasanya, nah itu kurang baik. Ya 30 menit sekali coba berdiri, keliling dulu, duduk lagi, karena sampai ada yang duduknya nyandar kesakitan kan, kadang kecapean. Itu terus jangan jatuh, jangan hati-hati kalau jalan tempat licin, hati-hati, apalagi yang sudah berumur, yang sudah menopause itu cenderung bisa mengalami suatu patah tulang karena kroposnya gitu. Untuk terakhir berarti saya tarik kesimpulan ya dok ya. Boleh. Jadi sahabat Primaya nih, kalau misalnya sakit punggung tuh nggak selalu sarafnya kejepit ya dok. Enggak, belum tentu. Ya. Jadi nyeri punggung tuh banyak banget faktornya. Jadi nggak selalu sakit punggung itu karena saraf kejepit. Kemudian penyebabnya juga banyak banget ya dok ya, mulai dari keseharian kita, posisi kita beraktivitas juga mempengaruhi, mulai dari angkat beban juga. Betul. Terus karena trauma juga bisa, karena tadi ya mungkin penyakit-penyakit degeneratif dan tumor pun juga bisa ya dok ya. Bisa, jadi kita suka, nih kita ajarin aja ya ke sahabat Primaya, ada cinta ya. Lalu kongenital, infeksi, trauma, neoplasma, another kan gitu. Ya, kalau saya tadi ngambilnya cuma dari trauma, degeneratif, infeksi, tumor. Nah, another-nya tuh biasanya penyakit autoimun. Biasanya paling sering itu adalah spondiloartropati, ada bambu spine itu apa? Ankylosing spondylitis nomor 1. Yang kedua temennya ankylosing spondylitis namanya DISH. Nanti baca aja DISH. Ya, dia autoimun juga, cuman bukan. Gejalanya mirip dengan ankylosing spondylitis gitu, tapi harus dikonsultasikan ke dokternya untuk melihat karena terapinya jauh berbeda gitu. Dan ini ya dok, setiap sakit punggung, setiap saraf kejepit juga nggak selalu harus langsung operasi ya dok ya. Jadi ya, betul. semakin cepat bisa ditangani, bisa. Jadi intinya sih, ya tadi saya bilang supaya nggak takut ke dokter kan, takutnya dioperasi gini-gini, belum tentu kok gitu. Semakin telat malah semakin gede chance-nya gitu. Nah, untung udah ada podcast ini ya supaya masyarakat juga ya seenggaknya belum ke dokter tapi udah tahu lah kira-kira
yang harus dilakukan pertama kali kalau misalnya saraf kejepit itu apa tadi kan sudah kita boleh diulang lagi nih ya sahabat Primaya tadi. Nah, supaya tahu langkah yang benernya gitu. Dan kalaupun emang disarankan untuk tindakan juga sekarang udah nggak perlu takut lagi ya dok ya, karena Iya, udah ada iya, iya, tindakan iya. terkini yang lukanya pun kecil, nyerinya juga Ya, lebih minimal. pokoknya intinya gini, semakin cepat tindakannya itu berarti harusnya penyakitnya juga belum terlalu parah kan. Berarti harusnya juga pengerjaannya buat dokternya lebih mudah. Dan harusnya juga karena lebih mudah, harusnya juga minim komplikasi dan paling aman. Komplikasi itu timbul biasanya kalau penyakit udah terlalu berat, intinya gitu aja sih. Jadi siapapun yang mengerjakan juga hasilnya nggak jauh beda karena penyakitnya itu sendiri sudah terlalu berat gitu. Jadi untuk dibenerinnya kalau kita andaikan kita ahli teknisi mesin gitu ya, kita membetulkan mesin yang sudah terlampau rusak itu kan pasti hasilnya beda dengan yang baru rusak sedikit, pasti beda lah. Gitu. Jadi jangan takut sih kalau mau operasi. Ya kita sebagai manusia, saya memahami ya, kita juga tidak menyalahkan rasa takut itu pasti ada. Kita juga sebagai tenaga kesehatan ya untuk operasi juga pasti berpikir, cuman ya tugas kita kan memotivasi gitu pasien agar tidak takut gitu aja intinya. Supaya nggak takut sih paling bener adalah banyakin second opinion aja. Jangan cari info di balik di lain itu. Second opinion aja sebanyak-banyaknya ke dokter yang dengan spesifikasi serupa. Kalau kurang lebih ya 3, 4, 5 dokter udah decisionnya sama, ya berarti harusnya minimal kita kalau berani itu kita tahu, kita yakin dulu kan. Nah kita yakin oh itu benar, baru tinggal beraninya itu diambil dari diri kita sendiri dan berdoa tentu saja, jangan lupa gitu. Iya dok. Untuk meminta kesembuhan ya dok ya. Kita semua dan memberikan keberanian gitu. Iya dok. Jadi info tambahan juga ya untuk sahabat Primaya, kalau misalnya nanti ternyata ada sakitnya saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus atau HNP dan ternyata butuh operasi. Dan stenosis jangan lupa ya. Dan stenosis. Jadi kita perkenalkan istilah baru ya. Jadi mungkin selama ini kan pasien taunya HNP. Iya. Nah, bahwa sebenarnya ada istilah baru, bukan istilah baru sih sebenarnya istilah lama, cuman sebenarnya paling sering digunakan itu adalah stenosis. Stenosis artinya penyempitan penyempitan pada tulang belakang. Nah, kalau HNP itu adalah penyempitan yang kalau HNP itu terjadi stenosisnya adalah karena si nukleus pulposus dari suatu bantalan berherniasi. Nukleus pulposus adalah inti dari si bantalan itu mengalami herniasi. Jadi herniasi si nukleus pulposus menyebabkan stenosis gitu. Ya mirip sama aja sih, satu spektrum semua itu gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sakit pinggang, pertama tadi ya dok ya, nggak selalu dia saraf kejepit, bisa aja penyebabnya yang lain. Kemudian hampir 80-90%-nya sebenarnya nggak butuh operasi kalau cepat ditangani dan cepat diketahui. Kemudian kalau misalnya perlu pun untuk operasi juga sekarang pilihannya banyak banget ya dok ya. Dan sampai sekarang yang paling baru sudah mulai ada tindakan yang tadi lukanya pun kecil, nyerinya pun lebih minimal, yang dilakukan dengan endoskopik atau biasa disebut dengan BES. Info tambahan juga nih sahabat Primaya, ternyata di Primaya juga udah bisa untuk melakukan tindakan BES ini. Jadi jangan takut kalau memang perlu operasi, bisa juga datang ke Primaya karena kita bisa ngelakuinnya. Dan juga bisa sekalian konsultasi juga ya sama dokter ya dok ya. Mungkin nanti dokter Andino juga yang akan melakukan tindakan tersebut. Gitu. Terus jangan lupa nih kalau sakit pinggang itu tadi ya, saya lupa. Itu harus disingkirkan duanya. Itu yang pertama itu dari urinary tract ya. Jadi ciri-cirinya itu dia sakit pinggang itu lagi diem tiba-tiba sakit, gitu sakit pinggang gitu. Nah biasanya itu dari saluran kemih, entah batu, entah infeksi ginjal maupun ureter ya, atau saluran kemih lah pokoknya. Kalau tulang belakang kan dia
gerak baru sakit. Posisi lagi rebahan sakit, mau bangun sakit. Kalau dari saluran kemih itu biasanya lagi diem tiba-tiba sakit kayak sakit aja pinggangnya gitu. Nah itu dari saluran kemih, jadi harus dibedakan tuh. Dan yang kedua, ilmu yang paling penting adalah kan ada gejala stenosis itu selain namanya radikulopati kan saraf kejepit, juga ada namanya claudicatio. Jadi saraf kejepit ini sahabat Primaya ya, ada gejala yang lebih lanjutnya itu biasanya yang udah pasien udah sepuh ya, itu jalan nggak bisa lebih dari 100 meter biasanya. Jadi baru 50 meter itu udah sakit, terus dia berdiri itu sakit kakinya, masih sakit tuh. Kalau duduk, nah baru enakan. Biasanya dia akan habis itu lanjut jalan lagi, 50 meter lagi duduk lagi, baru enak. Nah kalau yang kedua ini yang harus dibedakan adalah pada claudicatio akibat vena. Jadi PAOD penyakit pada vena, DVT kayak. Jadi biasanya ke bedah vaskular itu sakitnya itu dia jalan sakit, nyut nyut. Kalau diem nggak usah duduk dia udah hilang. Nah itu lebih ke vaskular. Kalau tulang belakang jalan nyut nyut kakinya sakit, berdiri tetap nggak hilang, duduk enak. Nah atau jalan bongkok kayak bawa keranjang belanja yang di Carrefour tuh yang itu dia bongkok itu enak. Nah itu lebih ke namanya claudicatio spinal. Itu bukan claudicatio intermittent kaki. Jadi dua itu ya. Jadi kalau untuk sakit pinggangnya ke urologi itu harus diferensiasi, harus tahu bedanya. Yang kedua dari bidang vaskular, sakit kaki kalau jalan jauh. Nah itu namanya claudicatio intermittent, saraf kejepit tapi sudah tahap lanjut gitu. Kalau tahap awal kan sebelah kaki ketarik, itu akar sarafnya. Dan gitu. Biasanya memang pada usia tua ya dok ya kalau biasanya yang udah lebih sepuh biasanya sakitnya di atas 50 lah ya atau 55 gitu. Gitu. Jadi sahabat Primaya udah nggak usah bingung-bingung lagi gitu ya dok ya, membedakan nyeri punggungnya apa sih. Kalau emang bingung langsung aja konsultasi. Kalau misalnya mau lebih lebih dalam lagi mungkin bisa langsung ketemu sama dokter Andino ya nanti di Poli. Kan gampang, tinggal ngobrol aja dulu. Nanti untuk tindakan atau terapinya apa kan bisa dibicarakan. Yang penting tahu yang keadaannya aja dulu, tahu diagnosisnya aja dulu gitu. Kalau begitu terima kasih dokter Andino untuk infonya. Iya. Sama-sama dokter Vina. Biar sahabat Primaya juga lebih cerdik lagi, lebih cerdas lagi dalam memilih terapi, dan biar nggak takut juga ya dok ya kalau memang ada pilihan sampai ke arah operasi. Terakhir dok, sebelum kita akhiri podcast, mungkin bisa dikasih tahu juga ke sahabat Primaya, dokter nih prakteknya hari apa aja ya biar nggak bingung juga. Kalau praktek itu hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Ya kalau Senin sih biasanya kurang lebih jam 3, jam 4 gitu ya. Sama Rabu juga sampai selesai biasanya. Kalau Sabtu mungkin agak pagi jam 8 gitu. Atau jam 7.30 kadang-kadang kalau misalnya memang butuh cepat biasanya saya juga udah ada gitu. Terima kasih banyak dokter. Oke, sama-sama dokter Vina.